Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ika Sari Suprapti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaborasi, 4. Reflektif, dan 5. Inovatif. Saya melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Kumpulan tersebut dalam bentuk video dan kumpulan foto yang bercerita saat diri saya menjalankan rencana. Dan tak lupa saya sertakan refleksi sepanjang proses menjalankannya. Seperti apa perasaan saya, apa ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa saja yang dapat diambil, dan apa dampak perubahan positif yang paling dirasakan oleh diri saya. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong komunitas praktisi, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima menjadi coach bagi guru lain. Pengembangan diri sederhana konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang terkait nilai dan peran guru penggerak adalah: yang pertama adalah praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Hal ini dimulai dari menerapkan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang merupakan pembentukan budi pekerti anak. Menumbuhkan sikap spiritual peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Membudayakan kegiatan praktik baik melalui pembiasaan literasi dengan pojok literasi. Pembiasaan mencintai dan merawat lingkungan sekolah dengan kegiatan Jumat Bersih, pembiasaan Jumat Sehat dengan senam, dan pembiasaan Jumat Beramal. Lalu yang kedua adalah pembiasaan melalui kegiatan praktek baik di kelas, serta menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang mengarah pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Praktik baik ini bisa dengan cara melakukan asesmen diagnostik secara online untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, bakat, dan minat dari peserta didik. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana melibatkan murid dalam proyek pembelajaran yang relevan dan bermakna, memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif, kritis, dan kreatif melalui proyek-proyek yang menarik minat mereka. Yang keempat, mengajarkan kolaborasi pada siswa untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk melatih siswa bergotong royong.
Yang kelima, menumbuhkan daya kreativitas siswa. Tujuannya adalah untuk melatih peserta didik agar memiliki keterampilan yang menumbuhkan daya berpikir kritis pada diri peserta didik. Yang keenam, melatih peserta didik dalam hal public speaking dengan cara presentasi di depan kelas. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau bisa juga disebut dengan outdoor learning. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu yang terakhir adalah memunculkan proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan pengembangan diri secara mandiri, baik secara offline ataupun online. Adapun pelatihan, seminar, workshop in-house training yang diadakan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pelatihan-pelatihan yang secara offline yang saya ikuti seperti 1. Mengikuti kegiatan workshop bedah rapor mutu 2018 menuju akreditasi 2021. 2. Mengikuti kegiatan workshop penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 dan masih banyak lagi. Kemudian untuk pelatihan pengembangan diri secara online yang saya ikuti antara lain kegiatan Diklat merancang asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Era Digital. Kemudian mengikuti webinar Roadshow Canva untuk pendidikan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Canva, dan masih banyak lagi. Sebagai upaya tindak lanjut perbaikan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta masukan dari rekan sejawat terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, meminta masukan dari murid tentang proses pembelajaran maupun cara belajar yang telah dilakukan. Perasaan saya saat melakukan kegiatan, saya merasa termotivasi dan terinspirasi, selalu optimis dalam memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya dengan selalu melakukan refleksi diri. Kemudian, selalu berusaha untuk berinovasi, memanfaatkan apapun di sekitar kita untuk pembelajaran, dan bersemangat dalam meningkatkan kompetensi diri untuk bergerak memajukan negeri. Pembelajaran apa saja yang dapat diambil? Yang pertama adalah kemandirian dalam meningkatkan kompetensi diri akan berdampak positif pada proses pembelajaran ke peserta didik. Yang kedua, kolaboratif memberikan kemudahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mampu memaksimalkan laku kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dampak perubahan yang paling dirasakan oleh saya adalah melaksanakan evaluasi dan refleksi yang bertujuan perbaikan di segala aspek pembelajaran. Bertekad menjadi guru yang selalu berubah ke arah yang lebih baik, bersemangat dalam bekerja sama dengan tim demi kebaikan, menjadi teladan dan agen perubahan di sekolah untuk lebih baik lagi,
Kemudian termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Semoga menginspirasi. Semangat rekan pendidik Indonesia, teruslah bersinar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.